warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifani dari kelas 12 IPA B. Di sini saya akan memberikan informasi teraktual hari ini tentang teknologi sampah menjadi listrik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sumber energi. Gunungan sampah ini menjadi bukti bahwa kita manusia secara masih menghasilkan sampah setiap harinya. Di Surabaya saja ada 1.500 ton sampah yang dihasilkan warga kotanya. Sampah seringkali menjadi masalah terutama bagi kota-kota besar. Namun sejak 3 tahun yang lalu, Surabaya berhasil mengubah sampah dari masalah menjadi solusi, bahkan mengubahnya menjadi energi alternatif. Sejak 2012, PT Sumber Organik mengolah sampah organik di tempat pembuangan akhir Benowo sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Perusahaan itu mengikat kontrak 20 tahun dengan pemerintah kota Surabaya. Sejak November 2015, Sumber Organik mulai menjual listrik dari sampah itu ke PLN. Listrik yang mereka jual mencapai 1,6 megawatt yang bisa menghidupi listrik di 1.000 rumah. Ini Pak, sudah berapa rupiah Pak yang bisa dimonetize untuk proses sampai sejauh ini Pak? Average-nya atau rata-rata per bulannya kurang lebih 1,5 miliar per bulan itu yang kita suplai ke PLN. Jadi, yang sebenarnya dengan kapasitas 2,126 megawatt ini masih mampu kita untuk menaikkan lagi di 2 megawatt. Target ke depan Pak, katanya sampai lebih dari 10 megawatt Pak untuk beberapa tahun ke depan. Ini adalah yang tahap 1 yang dinamakan sanitary landfill, jadi LFG. Sedangkan untuk tahap 2 adalah zero waste. Yang zero waste yang kedepannya kita bisa sampai antara 8 sampai 9 megawatt untuk zero waste. Teknologi yang dipakai tidak terlalu rumit. Gunungan sampah organik di tempat pembuangan sampah mengandung gas metan yang bisa menjadi bahan bakar. Untuk mengangkat metan ini, sampah ditutupi terpal dan dipasang pipa. Lewat pipa gas metan dikirim ke turbin gas. Gas sampah pun diubah menjadi listrik. Semakin banyak sampah, semakin besar pula energi listrik yang dihasilkan. Begitu juga dengan semakin bau sampah, maka semakin besar pula kandungan gas metannya. Memang, Pemkot Surabaya tidak mendapatkan rupiah dari penjualan listrik. Namun, Pemkot tidak perlu khawatir memperluas lahan TPA, karena berapapun sampah organik yang dihasilkan warga Surabaya pasti habis diolah. Yang lebih yang penting lagi bahwa kita sudah mempersiapkan bahwa green belt-nya, buffer zone di mengelilingi TPA Benowo itu kita akan mulai garap, sudah mulai kita persiapkan karena kita tunjukkan bahwa kepada semuanya bahwa mengelola lingkungan itu bukan tidak bau, tidak bersih dan juga itu menjadi suatu wisata yang baik. Saat ini, produksi bisa menghidupi lebih dari 1.000 rumah pada 2019. Produksi listrik ditargetkan menjadi 10 megawatt melalui program gasifikasi. Pembangunan sanitary landfill ini bukan tanpa sorotan karena ada dana bagi pemegang kontrak sebesar 70 miliar rupiah sebagai fungsi pengolahan sampah. Biaya ini dipandang terlalu tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber energi. Yang pertama adalah pengertian sumber energi, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, sumber energi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama primer dan yang kedua sekunder. Jadi, primer tersedia di alam dan belum terolah. Contohnya sinar matahari, angin, air, biomasa, makanan, dan bahan bakar fosil. Nah, sedangkan sekunder berasal dari pengolahan sumber energi primer. Contohnya listrik dan olahan bahan bakar fosil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh sumber energi itu ada apa saja, yaitu ada matahari, air, angin, biomasa, makanan, bahan bakar fosil, dan listrik. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar yang ada di tata surya, dan matahari ini berfungsi sebagai energi panas dan sumber energi cahaya. Matahari ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, dimanfaatkan juga pada manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, membuat garam, serta menghasilkan energi listrik. Selanjutnya mengenai sumber energi yang kedua, yaitu air. Air itu diperlukan makhluk hidup untuk minum, selain itu untuk mandi dan mencuci, dan dimanfaatkan untuk memutar kincir air sehingga menghasilkan dan membangkitkan energi listrik.
Selanjutnya adalah sumber energi angin. Angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak, memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan mengeringkan pakaian. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, yaitu melalui kincir angin. Sekarang beralih ke biomasa. Biomasa adalah energi terbarukan. Biasanya sumber energi biomasa dapat berasal dari limbah pertanian, misalnya limbah jagung dan kedelai. Di Indonesia ada PLTBM, yaitu pembangkit listrik tenaga biomasa. Di Gorontalo memanfaatkan tangkal jagung dan masih banyak lagi lainnya. Hebat bukan? Kemudian kita beralih ke makanan. Makanan berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh kita. Energi kimia diubah menjadi energi gerak dan energi panas untuk melakukan aktivitas kita sehari-harinya. Sumber energi selanjutnya yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil dihasilkan sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi diolah menjadi beragam bahan bakar seperti minyak tanah, bensin, solar, dan sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu listrik. Listrik merupakan sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi lain. Listrik dimanfaatkan untuk menyalakan beragam peralatan elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sumber energi berdasarkan ketersediaannya dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya, matahari, air, angin, dan biomasa. Sedangkan sumber energi tidak terbarukan tidak selalu tersedia di alam. Sumber energi ini tidak habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya, bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas alam.